Akhirnya penasaran juga bikin cake yang satu ini. Ini tuh teknik bikinnya tuh unik banget dan bahan-bahannya tapi tetap ekonomis. Penasaran gimana cara buatnya? Yuk kita mulai bikin. Hai semua, balik lagi di channel Nim Nur Islamia Muksin. Kali ini aku mau bikin Thai butter cake, atau yang katanya sudah viral sekitar seminggu atau 2 minggu yang lalu di Malaysia. Dan ini kita mau coba-coba ya. Sebenarnya kalau dari aku lihat komposisi bahannya, aku udah bisa nebak rasanya. Tapi karena teknik pembuatannya lumayan unik, jadi aku mau coba aja. Dan kebetulan ada teman kita yang request juga nih. Pertama aku siapin nih loyang ukuran 18 cm biar lebih tinggi ya. Terus ini aku alasi dengan baking paper. Sebelumnya aku harus oles sedikit aja pakai margarin biar baking papernya nempel. Lalu di wadah yang bersih kita mau mix dulu bahan-bahan lemaknya. Di sini aku pakai Blue Band Cake and Cookies, atau kalau mau komposisi butter dan margarin yang seimbang terpisah boleh juga, atau mau dibanyakin butternya boleh, atau mau full margarin boleh juga. Jadi ini fleksibel tergantung selera teman-teman yang bikin. Terus kemudian ini sesekali kita ratain, karena biasanya namanya juga butter, dia nempel di pinggiran dan gak keaduk sempurna dengan stick mixernya. Terus aku mau tambahin kental manis. Ini sekitar 50 gram, lalu aku mix lagi, dia nanti lembut gitu, sedikit mengembang tapi dia jadi lembut banget, jadi creamy. Lalu kemudian aku juga mau tambahin santan instan. Santan instan yang bungkusannya 65 ml itu aku ambil 2 bungkus. Lalu kemudian mix lagi. Jadi dari awal itu aku pakai kecepatan tinggi sih, tapi emang gak lama-lama karena dia butter itu kan sebentar aja dia udah mengembang dan udah creamy gitu. Setelah ini kita sisihkan dulu dan kita ke step selanjutnya. Jangan lupa juga kita mulai manasin oven supaya nanti saat loyang kuenya masuk sudah cukup panas. Di sini di wadah lain kita mau mixing telur dan gula pasir, kemudian tambahkan juga dengan emulsifier 1 sendok teh aja cukup, mereknya apa aja boleh. Terus kemudian di mix menggunakan kecepatan tinggi selama 7 atau 8 menit, sesuaikan aja dengan kecepatan mixernya masing-masing, dan pastiin dia udah kayak kental, mengembang, udah lebih pucat dan jatuhnya lebih berjejak. Udah kayak gitu biasanya sudah cukup. Nah, dan mungkin akan terlihat lebih shiny dan terlihat kayak padat gitu. Ini kurang lebih kayak gini. Kita matikan dulu aja mixernya. Kita mau campur dulu bahan keringnya. Di sini kita pakai tepung terigu protein rendah seperti kunci biru misalnya. Terus kemudian aku juga nambahin 1 sendok teh aja baking powder, tapi sebenarnya nggak penuh-penuh banget sih 1 sendok tehnya. Terus kemudian jangan lupa tambahin pasta sesuai selera kita sih sebenarnya. Aku kali ini mau pakai bubuk taro atau taro powder ini karena aku punya dan ini rasanya enak banget, jadi aku mau tambahin di sini banyaknya sekitar 1 sendok makan, tapi aku masukinnya bertahap. Kalau mau diganti dengan pasta pandan ini cocok banget juga, boleh dimasukin di tahap ini. Dan setelah diayak kayak gini kemudian kita aduk lagi. Aku masih pakai mixer, boleh juga mau pakai spatula juga boleh. Aku pakai mixer dengan kecepatan rendah aja, lalu di mix sebentar aja sampai tepungnya lebih rata aja. Di sini udah setengah mixing, aku ratain dulu bagian pinggirannya masih ada tepung-tepung yang belum keaduk, terus aku mix sebentar lagi aja. Ini sebentar banget sih di sini prosesnya. Terus kemudian setelah ini dia hasilnya kayak gini ya, kental banget gitu tapi halus. Terus kita mau campurin dengan adonan butter tadi. Nyampurinnya juga bertahap, pelan-pelan aja, 3 atau 4 kali tahap pencampuran. Terus kemudian diaduk lipat aja menggunakan spatula perlahan-lahan juga sampai habis ya butter cake-nya. Di sini video akan aku cepetin untuk menghemat durasi. Jadi ini sekitar 3 tahap atau 4 tahap pencampuran, dan ini langsung ke tahap akhir pencampuran butter cake-nya ya. Nah, ini
udah tahap terakhir, tinggal diratain aja dan nanti hasil akhirnya dia kental dan jatuh bercicak gitu, tapi dia lembut, halus permukaannya. Dan ini nanti tinggal siap kita tuang aja ke loyangnya. Ini dia hasilnya kayak gini ya, hasil akhirnya. Lalu kemudian setelah ini kita mau ratain dulu, pakai sumpit boleh, pakai lidi boleh. Ini di tahap ini ya bener-bener harus rata sih, agar nanti permukaannya nggak ada gelembung-gelembung dan halus rata gitu. Kalau aku kayaknya kurang di tahap ini. Dihentakkan juga beberapa kali juga itu harus juga, supaya emang nggak ada gelembung udara yang nanti keluar saat manggang, jadi permukaannya nggak halus. Dan udah kayak gini diratain, terus kemudian aku siapin loyang yang dialasi dengan serbet, lalu aku tuang air hangat di tengahnya secukupnya aja, nggak perlu terlalu banyak-banyak. Dan kemudian ini siap untuk dipanggang. Nah itu double loyangnya itu untuk antisipasi aja supaya nggak rembes ke cake ya airnya. Tapi kalau mau pakai aluminium foil, kertas aluminium foil itu boleh juga di bagian loyangnya, jadi nggak perlu double loyang. Ini dipanggang selama 60-70 menit, api 150 derajat, api atas bawah. Terus kemudian hasilnya seperti ini, kita tinggal siap balikan saat sudah lumayan hangat. Tinggal diangkat deh baking papernya, dan ini dia hasilnya. Aku masih ada sedikit gelembung-gelembung udara yang keluar saat manggang ya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Terus kemudian ini biarkan adem dulu aja, baru nanti kita mau simpan dulu di kulkas. Jadi sebelum disimpan di kulkas, kita bungkus dulu menggunakan plastik wrap. Lalu kemudian disimpan di kulkas semalaman atau beberapa jam sebelum kita sajikan dan kita potong-potong. Lalu kemudian dia setelah disimpan, dia akan, bagian atasnya akan sedikit lebih shiny, terus kemudian dalamnya tentu lebih set gitu karena dia membeku, mendingin gitu kan di dalam kulkas. Terus jadi hasilnya itu pori-pori dalamnya tuh terasa lembut banget, halus kayak ogura gitu yang pakai teknik oven Mary. Tapi kalau untuk rasanya lebih ke padat dan mengenyangkan kayak butter cake beneran. Terus untuk kelembutan ini emang lembut banget sih. Jadi kenapa dipotongnya kecil-kecil, supaya emang semakan tuh nggak terlalu banyak gitu kan. Setiap slice itu udah terasa padat dan mengenyangkan. Ini enak banget. Dicoba aja di rumah. Boleh tulis juga di kolom komentar yang punya ide variasi butter cake apa lagi. Siapa tahu kapan-kapan kita coba bikin di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, comment, dan share video ini biar kita makin semangat upload video berikutnya. Thank you for watching. See you next video. Bye bye.